Shalom adik-adik. Jumpa lagi kita adik-adik ya di Minggu Impa tanggal 27 Maret 2022. Tentunya gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa pagi hari ini adik-adik, kita berkumpul lagi bersama-sama. Sekalipun Tuhan pada pagi hari ini kita ibadah online, tetapi tidak mengurangi rasa semangat adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah adik-adik kita persiapkan diri, kita beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 68 bait 1 dan 3. Baiklah adik-adik, kita menyanyikan Mars PA. Persilahkan berdiri adik-adik. Dengan sikap sempurna kita menyanyi Mars PA. Terbentuk
Kita berdoa. Suatu ungkapan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Bapa, karena Tuhan masih mempertemukan kami bersama dengan anak layan dan kakak impa kami pada pagi hari ini. Sekalipun dalam ibadah online impa kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, baik bersama-sama dengan anak layan kami di rumah, bahkan pun kakak layan. Tuhan bersama-sama kami dalam ibadah impa pada pagi hari ini. Kami membuka ibadah impa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Marilah adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kami permisi dulu ya adik-adik, buka masker. Mari persiapkan Alkitabnya adik-adik. Mazmur responsorial kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 40 ayat 5 sampai dengan 6. Seperti biasanya adik-adik kita membaca Mazmur responsorial kita, kaidah yang bacakan yang tercetak keluar, dan adik-adik serta kakak layan pendamping yang tercetak ke dalam. Mazmur 40 bait ayat 5 sampai dengan 6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, Tapi terlalu besar jumlahnya untuk milikmu. Untuk merespon Mazmur kita menyanyi dari Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 3. Tibalah saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Fransia. Kepada Kak Fransia kami persilahkan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.
Nah, bertemu lagi dengan Kak Francia. Pada minggu pagi hari ini Kak Francia akan membawakan firman buat adik-adik IMPA di rumah. Sebelum itu Kak Francia izin buka masker ya terlebih dahulu, karena kalau misalnya Kak Francia terlalu banyak ngomong itu sesak menggunakan masker. Oke. Mari adik-adik, sebelum kita membacakan firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Adik-adik IMPA kami dapat mengikuti ibadah minggu pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami semua akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapilah hamba-Mu, kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu hanya setengah-setengah saja. Ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik kakak undang berdiri untuk menghormati firman Tuhan pada minggu pagi hari ini yang terambil dari Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Kakak ulangi, Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Mari adik-adik kita baca secara bersama-sama. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Nah, adik-adik, sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, Kakak Francia mau bertanya, apakah adik-adik pernah merasakan mujizat atau penyembuhan yang berasal dari Tuhan? Pasti kita semua pernah merasakannya. Entah itu Tuhan menolong kita lewat keluarga kita atau siapapun itu. Nah, dalam bacaan kita hari ini menceritakan tentang perbuatan kebaikan Tuhan kepada orang lain, yaitu menyembuhkan orang sakit yang salah satu tangannya lumpuh. Ini boleh Kak Francia kasih lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini Tuhan Yesus dan ini orang yang diceritakan dalam Alkitab dari Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Nah, ini orangnya lagi kalau kita bilang dalam dunia kedokteran itu namanya kena stroke. Nah, stroke-nya tuh sebelah. Nah, tangannya yang kena. Nah, itu tidak bisa digerakin. Kalau mau begini aja, kalau bengkok begini aja. Nah, suatu hari Tuhan Yesus melihat orang itu. Nah, makanya Tuhan membantu dia. Nah, adik-adik di rumah perlu kita ketahui Tuhan Yesus itu bukan hanya bisa menyembuhkan orang yang seperti kakak kasih lihat itu lumpuh tangannya saja.
Tetapi Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat atau orang buta. Nah, seperti lagu yang kakak nyanyikan. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Nah, disembuhkannya seperti gambar berikut ini. Nah, ini orang buta. Nah, sebenarnya orang buta ini dia lagi duduk minta-minta. Dia pengemis yang ada di jalan. Nah, kebetulan Tuhan Yesus itu lewat dan ia menyembuhkannya. Nah, adik-adik, adik-adik di rumah harus adik-adik ketahui bahwa berbuat baik itu sangat penting buat diri kita dan untuk orang lain. Nah, kenapa sangat penting? Karena Tuhan sangat senang melihat anak-anaknya, yaitu kita semua melakukan kebaikan. Pasti adik-adik di rumah bertanya, kebaikan yang seperti apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Nah, adik-adik, di saat ini kita masih diperhadapkan oleh pandemi. Nah, terus kita itu diberi peraturan dari pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau kita mentaati itu semua, sama saja kita berbuat kebaikan untuk semua orang. Karena melalui 3M itu kita bisa mengurangi penyebaran virus corona. Nah, Yesus aja mau berbuat baik kepada semua orang. Masa adik-adik di rumah serta kakak layan tidak mau berbuat kebaikan? Nah, adik-adik, jadi adik-adik harus rajin ya berbuat kebaikan walau sekecil apapun itu. Contohnya, kalau misalnya di rumah adik-adik harus dengar-dengaran kepada kedua orang tua, itu merupakan kebaikan kita di rumah. Kalau di sekolah, dengar-dengaran kepada guru kita. Sedangkan di lingkungan kita semua tidak boleh bertengkar kepada teman kita. Nah, oke. Dan kiranya firman Tuhan juga bisa adik-adik di rumah praktekkan dalam hidup sehari-hari adik-adik. Demikian renungan kita. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitas minggu pagi hari ini adalah untuk anak tanggung itu membuat kartu ucapan terima kasih kepada guru kita. Selanjutnya, untuk anak TK membuat kartu hewan kesayangan. Nah, nanti untuk contohnya nanti kakak akan foto kartunya. Adik-adik di rumah, untuk merespon firman Tuhan kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 29 bait yang pertama, Ku mulai dari diri sendiri.
Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu tadi. Kami semua dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dapat adik-adik IMPA di rumah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini hamba mau berdoa buat adik-adik IMPA kami dimanapun mereka berada. Kiranya selalu dalam tuntunan Tuhan saja. Ya Tuhan, pada minggu pagi ini hamba juga mau berdoa buat pendidikan sekolah adik-adik IMPA kami, baik yang ada di TK, sekolah dasar. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan memberi kepintaran selalu. Kiranya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab di sekolah dengan baik dan dapat membanggakan kedua orang tua mereka. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga hamba mau berdoa buat kedua orang tua mereka, baik yang pada saat ini ada di rumah maupun dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan beri kesehatan selalu, kekuatan selalu. Kiranya kedua orang tua mereka dapat membimbing anak-anaknya hanya seturut kehendak-Mu dan di jalan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat seluruh kakak layan kami yang mengambil bagian pada ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Kiranya di minggu depan kami dapat bertemu dengan adik-adik layan kami semua. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati adik-adik dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Oke, adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah IHMPH selanjutnya. Bye, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Warta Pelkat kita Minggu tanggal 27 bulan Maret 2022, adik-adik. Ibadah online minggu akan datang tetap seperti biasa ya adik-adik. Tetap ibadah online, tetap semangat adik-adik. Tetap beribadah kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab dan berdoa. Dan jangan lupa adik-adik, kerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak lain. Adik-adik tetap semangat, karena kita akan merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Baby, don't distract me. I'm a goner.